Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Kenapa sampai diperlukan adanya mahkamah luar biasa ini, Mas Edi? Semua kasus-kasus yang terjadi selama 10 tahun rezim Jokowi berkuasa itu. Pemilihan 10 ini dan para penggugat dan kasus-kasus yang diungkapkan kebenarannya melalui Mahkamah Rakyat ini tentu kasus-kasus yang sesungguhnya itu sudah lama terjadi ya. Ada yang bertahun-tahun, puluhan tahun, dan ada yang baru terjadi yang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi itu tidak sanggup diselesaikan gitu. Sehingga rakyat ya memilih untuk berkumpul untuk menyelesaikan masalah sendiri dan meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi di kendengnya sebagai penggugat. Ada juga yang menggugat di pengadilan atau yang difinalisasi kalah, tapi warga belum mendapatkan keadilan gitu. Sehingga belum Mahkamah Rakyat. Bang Abalin, melihat gerakan sipil ini, respon KSP seperti apa? Iya, bagi kami biasa-biasa saja. Ini kan juga satu bentuk ekspresi dari mungkin ya namanya juga mahasiswa ya. Tapi saya sayang sekali kenapa mahasiswa, Bang? Apa ini? Ini ada beberapa elemen masyarakat. Iya, di UI apa di Depok? Nah, diadakannya di UI, tapi yang hadir sebagai hakim disebutnya ada aktivis HAM, ada juga mantan pegawai KPK dan lain sebagainya. Kenapa tidak terlalu confident untuk UI yang melakukan mahkamah itu kemudian memberikan gugatan? Sebetulnya itu yang paling pokok. Ketika melibatkan orang-orang lain yang patah hati, yang kecewa, yang kalah pemilu macam-macam, berarti orang punya penilaian tidak bagus kan? Ngabalin sebut Mahkamah Rakyat itu abal-abal. Kita tahu ya, beberapa hari yang lalu diselenggarakan Mahkamah Rakyat, ada 9 hakim kalau tidak salah ya, pengadil. Salah satunya Bivitri Susanti, bahkan ada juga Alisa Wahid. Pokoknya orang-orang hebat lah, orang-orang yang pemberani di negeri ini. Tapi saya dengar kabar itu penyelenggaraannya luar biasa, itu kucing-kucingan katanya sama aparat atau sama siapa. Ya karena mau mengadili Jokowi. Tapi Pak Jokowinya diundang dan nggak datang, sehingga dihadapkanlah sebuah kursi kosong. Ya untuk sebagai apa istilahnya ya, penanda bahwa di situ harusnya duduk seorang Joko Widodo. Nah, kita akan lihat, kita sih melihat bahwa ini orang nih bebal, emosional, sombong, dan anti kritik. Kita lihat, kita akan reaction videonya ya. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu. Nah ini, publik menggelar sidang Mahkamah Rakyat luar biasa untuk mengadili rezim Presiden Jokowi pada hari Senin kemarin. Para penggugat terfokus pada nawadosa Jokowi, yaitu perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat, komersialisasi, penyeragaman, penundukan sistem pendidikan, sistem kerja yang memiskinkan dan menindas pekerja, kekerasan, persekusi, kriminalisasi dan diskriminasi, KKN dan tindakan perlindungan koruptor, pembajakan legislasi, kejahatan kemanusiaan dan pelanggengan impunitas, eksploitasi SDA dan program solusi palsu untuk krisis iklim, serta militerisme dan militerisasi. Jokowi pun diputus melanggar sumpah Presiden RI. Salah satu penggugat, Bivitri Susanti, menilai pengadilan formal tak mampu memberikan keadilan, maka pengadilan rakyat jadi salah satu alternatif untuk mencari keadilan. Ya itulah cara rakyat bekerja ya begini gitu. Ketika ruang-ruang formal tertutup, ya sudah ruang informal yang dibuka. Meskipun tak berkekuatan hukum, dokumen-dokumen putusan hingga bukti Mahkamah Rakyat luar biasa disebut bisa jadi pertimbangan untuk forum lain seperti pengadilan formal. Ini ya, Mahkamah Rakyat luar biasa. Nanti kita lihat videonya. Tapi sekarang kita akan masuk dulu pada dialog di Kompas TV
antara perwakilan dari penyelenggara Mahkamah Rakyat luar biasa dan Ngabalin. Kita lihat perbedaan penyikapannya ya, dari perwakilan Mahkamah Rakyat yang begitu beretika bicaranya, santun, dibandingkan dengan Ngabalin yang sok orang besar, sok petinggi negeri, sombong, dengan cara-cara yang tidak menghargai. Dia memang ditugaskan untuk meneruskan kebohongan junjungannya. Oh begitu ya Binti ya, sesuai dengan namanya, ahli muter-muter, ngibulin. Rajanya suka bohongi rakyat, nah yang ini tukang ngibulin. Waduh, ngibulin memang sok-sok yang disukai Jokowi, pelindung yang siap menggonggong jika junjungannya ditimpuk rakyat. Waduh, ngeri-ngeri ini ya responnya. Kita dengarkan bagaimana perbedaan penyikapan, bahasa dan sebagainya ya. Lihat, ada orang mengkritik, dia sebut barisan sakit hati, orang yang kecewa. Loh. Kritikus itu, siapapun pemimpinnya dia kritik. Beda. Sudah menetapkan stigma-stigma buruk bagi para pengkritik. Kita lanjutkan ya. Karena jangan Anda lupa loh, profil ratingnya Jokowi dari hasil survei terakhir itu mencapai 72% loh. Rakyat mana yang 72% kepercayaan kepada Pak Jokowi. Saya koreksi Pak, 75%. Bahkan kalau perlu Pak, saya usulin bikin survei hasilnya 125% aja sekalian. Lewatin aja 100% ya. Secara matematika kan nggak ada ya, persentase itu ya paling maksimal 100%. Tapi satirnya rakyat hari ini kan ya udah tanggung, bikin aja 1000%. Wong sebelum survei dilakukan dibagi dulu bansos, rumornya kan begitu. Jadi itu tidak terbukti juga di media sosial yang dianggap relatif netral ya, yang tidak bisa dikooptasi oleh buzzer dalam skala besar, Twitter misalkan. Nggak ada itu. Saya pernah bahas tadi kemarin ya, satu postingan Pak Jokowi itu nyaris tidak ada satupun yang membela. Hampir semuanya memberikan data dan fakta bagaimana kegagalan rezim ini. Lanjut dulu. Edi dan teman-teman maksudkan, kenapa kalian bawa itu manusia-manusia yang patah hati, otak miring, sakit hati semua ikut di situ? Wah, astagfirullahaladzim. Ini bahasanya luar biasa ya. Barisan sakit hati, otak miring. Anda nggak punya kosakata yang lain ya, selain yang buruk-buruk, barangkali begitu. Atau memang dia disetel gitu, hanya untuk mengeluarkan ucapan-ucapan yang busuk. Ini citra Ngabalin ini luar biasa ini. Kok dipelihara gitu? Ini yang kita heran. Apa nggak pengen citra pemerintah itu minimal bagus dari jubirnya lah gitu? Ini kok ditempatkan yang begini, ini kan untuk kontraproduktif. Kasihan Pak Jokowi aja gitu. Kalian bilang rakyat itu rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang kamu orang maksudkan? Kalau kasus-kasus apa yang kau sebut itu datang kemarin nih, ini ada di KSP sampai sekarang ini. Rakyat yang mana? Rakyat yang ini Pak. Dan sahabat SJ yang lain saya yakin pasti terwakili dengan Mahkamah Rakyat yang digelar kemarin hari Senin. Kecuali para buzzer. Buzzer juga banyak yang subscribe channel saya ini untuk menyerang-nyerang. Itu udah biasa itu. Tapi mayoritasnya enggak. Mayoritasnya ini yang terwakili. Ini saya menjawab pertanyaan Ngabalin. Rakyat yang mana? Rakyat yang ini Pak. Mau apa terus? Ini kan bahasa-bahasa yang begini. Emang kamu siapa? Lu siapa? Rakyat yang mana? Ini kan yang bicara rakyat. Yang jelas ini bukan rakyat yang bisa disogok dengan 200-300 ribu untuk memilih kelompok-kelompok yang menggunakan politik uang. Yang pasti rakyat yang dimaksud adalah rakyat yang melek politik, yang ingin negeri ini membaik. Itu jawaban yang Ngabalin. Mana yang kau bilang bahwa masalahnya dihadapi dengan... Mas Edi silakan dijawab. Ini bagian dari mereka yang patah hati. Anda terima dengan statement tersebut?
Ya, itu bisa dicek ya dari 9 penggugat dan saksi dan ahli yang kita hadirkan, dan hakim-hakim ya yang dihadirkan itu punya kapabilitas. Tapi yang paling penting adalah kami sangat hakim-hakim siapa yang angkat, sekolah hakim mana, legal standing apa kamu orang pakai, mahkamah apa itu, mahkamah abal-abal, jadi ya. Nah, ini kan mulai nih, ini merendahkan mahkamah abal-abal. Yang abal-abal itu yang mana? Jangan-jangan Anda sedang menunjuk kepada mahkamah rakyat, ya, seperti biasanya sering kita bahas. Abal-abal, Anda ini abal-abal, Anda 3 kali lebih besar abal-abalnya. Anda jubir abal-abal, walaupun Anda resmi, tapi Anda kualitasnya kualitas abal-abal. Saya kira orang yang berpikiran waras melihat gaya bicara seorang Ngabalin ini memuakan. Saya sedang cari kata yang lebih halus, nggak ketemu ini. Ini gara-gara bahasannya Ngabalin jadi memang agak ketularan nih kayaknya nih. Kosakata negatif ini jadinya yang muncul nih. Tapi yang begini nggak bisa dibiarin. Ini harus dilawan yang begini. Keenakan nanti Anda menuduh mahkamah rakyat abal-abal, hakim-hakim apa. Hei, ini adalah bentuk protes rakyat yang mengeluarkan dananya sendiri. Protes sudah dilakukan dengan berbagai cara. Ini kreativitas rakyat, bikin formasinya seperti ini. Lah, terus Anda anggap ini rakyat abal-abal? Nggak ada rakyat abal-abal, rakyat mah rakyat saja gitu. Kecuali rakyat, dari rakyat, kemudian yang Anda tarik menjadi buzzer istana, ya itulah sudah pindah, bukan rakyat lagi gitu. Ya, jadi ya kami sangat menyayangkan panggilan kepada Presiden Jokowi dan partai-partai, Ketua DPR sudah kami layangkan secara resmi melalui pos. Dan siapa kamu orang mau panggil presiden, Edi? Kau punya, di mana kau punya jalan pikiran? Sama rakyat. Siapa ini orang-orang berani-beraninya panggil presiden? Ya itu semua gimana? Didatengin demo aja berkali-kali ke DPR loh, bukan ke istana. Pak Jokowinya keluar ke Kalimantan kayak, ke luar negeri kayak. Ini sudah terjadwal sebelum ada agenda demo. Mana percaya kita? 1 kali itu namanya kejadian Ngabalin. 2 kali itu terulang, mungkin kebetulan. Ini rumus ini. Tapi kalau sudah 3 kali bahkan lebih, ini pola. Ini pola yang dipakai. Jadi kalau siapa lu berani-berani manggil? Ya rakyat lah. Presiden dipilih rakyat kok. Siapa Anda kok berani? Ya terus gimana? Di demo aja nggak pernah nyamperin kok. Pemimpin kita itu. Dari mana kau punya legal standing panggil presiden, panggil pimpinan partai, ngaur aja? Dari mana, Edi? Apa legal standingnya? Mahkamah apa itu? Mahkamah abal-abal kau panggil-panggil orang dengan seenak perutmu. Negara ini memang kamu orang punya negeri sendiri. Ada urusan apa panggil-panggil orang? Mau disidang, mahkamah apa itu, Edi? Oke, mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Edi. Kita berikan waktu sebentar, Bang Ngabalin. Oke, jadi Mahkamah Rakyat ini luar biasa ya. Lihat gaya Bang Edi dengan Ngabalin ini luar biasa jauhnya. Bang Edi ini tetap santun, tenang, emosinya terkontrol. Ini yang harusnya jadi KSP itu ini Bang Edi ini, bukan Ngabalin. Ngabalin pantasnya jadi apa ya? Nggak ada, kayaknya nggak ada pantas-pantasnya jadi apapun. Lihat bahasa tubuhnya aja. Bahasa tubuh penuh kesombongan, anti kritik, bebal.